Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya dan kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, Saudari yang akan mendengar renungan ini. Saya langsung membacakan saja. Untuk tema renungan yang saya ambil adalah dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Baiklah Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini adalah Rasul Paulus memberikan penjelasan mengenai karunia-karunia pelayanan. Dia mengungkapkan di sini bahwa kalau ada yang memiliki karunia bernubuat, baiklah bernubuat sesuai dengan imannya. Baiklah ada yang karunia untuk melayani, baiklah melayani sesuai dengan imannya. Kalau ada karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar sesuai dengan imannya. Jadi berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita adalah berbeda-beda. Dan tentunya kita akan melakukan itu semua di dalam bentuk pelayanan untuk memuliakan namanya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita tentang sebuah konsep pelayanan. Dan dia memberikan dirinya untuk melayani kita. Bukan hanya memberikan dirinya untuk melayani kita, tapi memberikan nyawanya, hidupnya untuk menebus dosa kita. Itu adalah bentuk pelayanan yang sangat berharga bagi kita. Sehingga di dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk kita, menebus dosa kita. Kalau Yesus saja datang untuk melayani, terlebih lagi kita sebagai muridnya, tentu juga harus kita ikut melayani. Jadi Tuhan Yesus saja datang untuk melayani kita. Tentunya kita sebagai pengikutnya atau muridnya juga turut melayani. Nah, merupakan hal yang baik jikalau kita bisa terlibat untuk melayani di gereja. Jadi merupakan hal yang baik jika kita juga turut atau terlibat di dalam melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya, pelayanan tidak hanya sebatas di gereja, di gedung gereja, di dalam gereja. Tapi pelayanan, kalau kita berbicara mengenai konsep pelayanan adalah luas. Pelayanan di luar tembok. Pelayanan bukan hanya di dalam tembok, di dalam gedung, tapi di luar gedung. Dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun dan siapapun bisa melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Yang namanya pelayanan tidak selalu identik dengan pendeta, gembala, penginjil, majelis. Orang-orang itu saja yang hanya melayani. Tapi pelayanan itu adalah keharusan bagi semua orang percaya Tuhan Yesus. Orang yang mengaku beriman percaya mengikuti Tuhan Yesus wajib melakukan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, sehingga pelayanan itu lebih luas daripada hanya kita berbicara mengenai pelayanan di gereja saja. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk dapat melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk dapat melayani Tuhan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita dapat melayani di dalam keluarga kita, terhadap orang tua kita, pasangan suami istri, terhadap anak-anak, terhadap teman, sahabat, dimanapun kita bisa melakukan itu. Kita dapat juga melayani dalam bidang pekerjaan kita, dalam lingkungan sosial kita, dan masih banyak lagi tempat yang terbuka untuk kita bisa melakukan pelayanan. Jadi sekali lagi, pelayanan tidak hanya sebatas di gereja, tapi pelayanan itu adalah luas. Dimanapun kamu bisa lakukan, kapanpun, kepada siapapun, dan siapapun bisa melakukannya. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Jadi, kita melayani bisa dengan perkataan, tetapi juga bisa dengan perbuatan kita. Nah, Tuhan melihat hati kita. Lakukanlah sesuai dengan karunia maupun talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang tulus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui karunia pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Bagaimana? Jawaban yang pertama adalah berdoa. Berdoa meminta hikmat, dan meminta petunjuk agar Tuhan tunjukkan pelayanan apa yang kita harus kerjakan sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang pertama adalah berdoa. Jika Anda belum mengetahui pelayanan apa yang Tuhan inginkan dalam diri Anda atau diri kita, ambillah waktu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bingung apa yang kita harus lakukan dalam bentuk pelayanan untuk Tuhan, kita tidak tahu. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdoa, minta agar Tuhan memberikan kita pelayanan. Tuhan memberikan kita petunjuk agar kita boleh menemukan pelayanan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan karunia atau talenta yang ada pada kita. Nah, karena Dia akan menuntun kita kepada jalannya. Dia akan memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi hanya Tuhanlah yang memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, untuk kita bisa mengerti, tahu apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan dalam bentuk pelayanan. Nah, tentunya Dia juga akan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk dapat melayani Dia. Jadi hal yang pertama adalah berdoa minta hikmat dari Tuhan. Hal yang kedua adalah peka terhadap lingkungan. Perhatikan dan pelajari keadaan sekitar kita. Ketika kita belajar untuk melihat hal-hal yang biasanya kita acuhkan, kita akan menyadari bahwa sebenarnya banyak hal yang dapat kita kerjakan. Jadi ketika kedua adalah Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita belajar untuk peka, melihat lingkungan kita, masyarakat sekeliling kita, atau melihat lingkungan kita. Karena pasti ada banyak hal, banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan bentuk pelayanan terhadap sesama kita. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan, atau kita bisa membantu siapapun yang membutuhkan kita. Sehingga kita belajar untuk peka terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita mengerti, kita tahu
siapa yang membutuhkan pertolongan kita, siapa yang membutuhkan bantuan kita, agar kita bisa menolong. Dan itulah bentuk pelayanan kita. Nah, bentuk pelayanan kita. Nah, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, baik itu keluarga kita, teman, rekan, saudara, seiman, atau bahkan orang banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita. Hal yang kedua adalah kita belajar peka dan memperhatikan, melihat apa yang perlu kita kerjakan, bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah belajar memberi. Belajar memberi. Mulai belajar untuk dapat memberikan sesuatu, nasihat, solusi, tenaga, pemikiran, bahkan materi kepada orang yang membutuhkan. Jadi hal yang ketiga adalah kita mau belajar untuk memberi. Memberi itu tidak selalu sesuatu yang berbentuk fisik, tapi kita bisa memberi itu adalah kita bisa memberi motivasi, memberi dukungan, memberi dorongan kepada orang yang membutuhkan kita, memberi motivasi kepada orang yang jatuh semangat, memberi dukungan kepada orang yang putus asa. Itu adalah kita memberi. Dan itu adalah pelayanan. Dan ketika kita punya sesuatu berbentuk materi, kita juga bisa menolong, bisa membantu orang yang mengalami kekurangan. Itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga adalah belajar untuk memberi. Memberi tidak hanya secara fisik, tetapi kita bisa memberi secara semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, banyak kita memberi, maka apa riban yang ada pada kita itu semakin menguap, semakin meluap. Artinya selalu mengalir terus. Jadi semakin kita memberi, berkat Tuhan mengalir terus untuk memampukan kita untuk terus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang mengalami kekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk memberi sesuatu kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena ketika banyak kita memberi, banyak berkat yang terus mengalir melalui kita untuk kita terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kesimpulan, dengan memulai langkah-langkah di atas, kita akan semakin mengerti karunia pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi dengan demikian kita melakukan langkah-langkah yang di atas. Pertama adalah berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua adalah peka terhadap lingkungan, masyarakat sekitar kita. Yang ketiga adalah belajar untuk memberi. Dengan kita mengerti ini, maka kita melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui karunia atau talenta kita masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Sehingga hidup kita benar-benar bermanfaat, berguna bagi sesama, dan tentunya memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagaimana dikatakan di dalam, saya membaca ayat ini jadi penutup, di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi jangan kerajinan kita di dalam melayani Tuhan, jangan kendor, tapi biarkan roh kita nyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan saya bagikan. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.